Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan contoh akhlak tercela yaitu takabur atau sombong dan contoh akhlak terpuji al-afwu atau pemaaf. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 235331127 kelas PAI 3F. Selamat menyaksikan. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Video tersebut merupakan contoh dari sifat sombong. Sombong merupakan perbuatan yang sangat tercela dan berbahaya, tidak disenangi Allah dan manusia. Rasulullah mendefinisikan sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, seperti sifat si kaya yang mengingkari atau menolak adanya hari kiamat. Seseorang yang telah merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain, lebih wibawa daripada orang lain, lebih berbahagia daripada orang lain, maka ia telah memiliki sifat sombong dalam hatinya. Orang yang sombong tidak memiliki sifat rendah hati atau tawadu, cenderung tidak dapat menjaga diri dari sifat dengki, tidak dapat menerima nasihat seperti sifat si kaya, yang tidak mau mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Terdapat hadis tentang sombong atau takabur, yaitu An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin, rawahu Muslim. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarah. Hadis riwayat Muslim. Ada 5 hal yang menyebabkan seseorang memiliki sifat sombong, yaitu yang pertama, ilmu. Ilmu dapat menimbulkan sifat sombong karena terkadang orang merasa memiliki ilmu yang sempurna daripada orang lain. Yang kedua, amal dan ibadah. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab. Yang keempat, kecantikan. Dan yang kelima, harta dan kekayaan.
Cara agar terhindar dari sifat sombong yaitu yang pertama, membiasakan diri dengan sifat tawadhu atau rendah hati. Yang kedua, menerima bahwa ada kekurangan dalam diri. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang saleh. Yang keempat, hindari kebiasaan menilai orang dari tampilan luarnya. Yang kelima, mengingat akhirat. Dan yang keenam, selalu mengingat bahwa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video dan penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa si kaya memiliki sifat sombong karena kekayaannya berupa kebun kurma dan anggur yang sangat luas, dan ia merasa bahwa hanya dia yang paling kaya. Padahal semua itu hanyalah pemberian dan titipan dari Allah. Itulah penjelasan tentang akhlak tercela yaitu sombong. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong. Kyo, tadi aku nggak sengaja kedorong sama Arya waktu main bola. Loh, kok Arya kasar sekali sih Riko? Kalau main bola, kan udah biasa main dorong-dorongan. Iya, aku tahu Riko. Tapi kalau sampai luka kan bahaya. Aku nggak apa-apa kok, Kyo. Apa Arya sudah minta maaf Riko? Belum, lupa kali. Tapi aku udah maafin kok. Assalamualaikum. Riko, kamu nggak apa-apa kan? Katanya kamu luka. Aduh, kakak mau cari apa sih? Maaf. Coba sini kakak lihat. Au, kakak, sakit. Kok kakak bisa tahu kalau aku luka? Ya tahulah. Tadi pas kakak pulang, kakak ketemu Arya. Arya bilang kamu didorong dia sampai jatuh. Bener. Iya kak, Arya nggak sengaja kok dorong aku. Masa sih? Arya itu kan anaknya suka kasar. Lain kali, Riko harus kasih tahu mama papanya Arya. Kak Wulan, Riko itu nggak mau bilang sama papa mamanya Arya. Kenapa? Kok gitu? Papanya Arya itu kan galak. Kalau sampai tahu, nanti Arya dihukum. Kan kasihan. Tapi Riko, papanya menghukum dia supaya Aryanya nggak kasar lagi. Kaulan, Arya itu kan sering dihukum. Tapi gak pernah kapok. Siapa tahu kalau kita maafin, terus kita doain, Aryanya jadi baik. Kamu emang adiknya kakak yang paling baik. Ih, kakak, apaan sih? Oh iya, nih ada surat dari Arya. Riko, aku minta maaf ya. Tadi aku dorong kamu. Makasih ya, kamu gak bilang sama papa mama aku. Mulai sekarang, aku gak akan kasar lagi. Beneran deh. Tuh kak, bener kan? Arya sekarang sudah baik. Iya deh, maafin kakak. Kamu emang adik yang hebat. Riko, kamu itu pemaaf. Hebat. Video tersebut merupakan contoh dari sifat pemaaf. Saling memaafkan adalah salah satu di antara ajaran Islam yang mulia. Memaafkan atau memberi maaf orang lain yang mempunyai kesalahan kepada kita adalah perbuatan mulia. Di video tersebut, Riko sudah memaafkan Arya walaupun Arya belum minta maaf secara langsung. Dan bahkan sebelum Riko mendapat surat dari Arya, Riko sudah memaafkannya terlebih dahulu. Ketika seseorang berusaha untuk menjadi pemaaf, berarti telah berusaha untuk meniru sifat Allah, Al-Afu, artinya yang maha memaafkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, "Wahai Tuhanku, di antara hamba-hambamu, siapakah orang yang paling mulia dalam pandanganmu?" Allah Azza wa Jalla menjawab, orang yang memaafkan walaupun ia mampu membalas. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Maksud dari hadis tersebut adalah ketika orang lain mempunyai kesalahan kepada kita, walaupun kita mampu membalasnya, namun karena terkadang tidak ingin membuat keributan, maka kita hanya bisa memaafkan dan mendoakannya agar hati kita tenang dan termasuk orang yang paling mulia dalam pandangan Allah. Manfaat dari sifat pemaaf yaitu yang pertama,
mencontoh sifat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mendapatkan pengampunan dosa. Yang ketiga, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, terhindar dari penyakit jiwa. Yang kelima, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kesanggupan dalam menghadapi masalah. Yang ketujuh, kemampuan menyesuaikan diri dengan orang lain. Dan yang kedelapan, hati merasa tenang dan damai. Memaafkan memang terkadang perlu mengorbankan perasaan, tapi dengan manfaat di atas, kita harus memiliki hati yang lapang untuk memaafkan. Maafkan saja kesalahan orang lain dan hiduplah dengan damai. Itulah contoh dan penjelasan mengenai sifat pemaaf. Semoga kita bisa selalu menjadi orang yang mudah memaafkan dan minta maaf. Amin Allahumma amin. Selesai sudah mengenai penjelasan dan contoh dari akhlak tercela dan terpuji. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, yang baik kita tiru dan yang tidak baik kita hindari. Apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.